Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Azahra, kelas 11 IPS 3, absen 20. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pengayaan ekonomi materi APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara. Pengertian APBN. Daftar yang memuat secara rinci sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran dana pendidikan, kesehatan, fasilitas umum, subsidi, belanja gaji PNS, dan lain-lain. Sebuah negara dalam jangka waktu 1 tahun dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dalam kurun waktu 1 tahun. Tujuan APBN sebagai pedoman pendapatan dan pembelanjaan negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan untuk meningkatkan produksi dan kesempatan kerja dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat. Fungsi APBN. 1. Fungsi alokasi. APBN berfungsi untuk mengalokasikan faktor-faktor produksi yang tersedia di dalam masyarakat, sehingga kebutuhan masyarakat akan public goods atau kebutuhan umum akan terpenuhi. 2. Fungsi distribusi. Artinya pendapatan negara yang diperoleh dari masyarakat disalurkan kembali kepada masyarakat. APBN dapat didistribusikan dalam bentuk dana subsidi atau bantuan sosial, tunjangan, dana pensiun, membangun fasilitas umum, dan pengeluaran lainnya. 3. Fungsi stabilisasi. Penetapan APBN sesuai alokasi yang ditentukan akan menjaga kestabilan perekonomian, arus uang dan barang, sehingga dapat menghindari terjadinya inflasi atau deflasi. 4. Fungsi otorisasi. APBN dapat digunakan sebagai dasar atau pedoman pemerintah dalam melakukan upaya peningkatan pendapatan atau melakukan pengeluaran. 5. Fungsi perencanaan. APBN berfungsi sebagai perencanaan dalam membelanjakan uang negara, perkiraan pendapatan diterima, dan alokasi dana untuk kebutuhan tertentu, seperti fasilitas umum, dana pendidikan, dan lain-lain. 6. Fungsi pengawasan. APBN berisi penerimaan dan pengeluaran negara, kemudian APBN ini akan dijadikan pedoman pemerintah dalam mengawasi anggaran agar sesuai dengan yang telah direncanakan di APBN. Contoh APBN. Sumber-sumber penerimaan negara. 1. Hibah, 2. Pajak, 3. PNBP, yaitu penerimaan negara bukan pajak. Penerimaan pajak. Penerimaan perpajakan adalah penerimaan pemerintah pusat yang berasal dari penerimaan perpajakan yang terdiri atas penerimaan pajak dalam negeri dan penerimaan pajak perdagangan. 1. Pajak dalam negeri, PPH, pajak penghasilan, PPN, pajak pertambahan nilai, PPNBM, pajak barang mewah, PBB, pajak bumi dan bangunan, sharing dengan daerah, cukai, rokok, dan alkohol. 2. Pajak perdagangan internasional. Bea masuk dikenakan untuk barang impor, bea keluar dikenakan untuk barang ekspor, dan bea materai. Penerimaan negara bukan pajak. PNBP terdiri atas penerimaan dari sumber daya alam, SDA, bagian pemerintah atas laba BUMN, contoh BUMN, Pertamina, PLN, BNI, BRI, Mandiri, dan PNBP lainnya, penjualan aset, pendapatan bunga, sitaan hasil korupsi, denda, dan lain-lain. Penerimaan hibah. Penerimaan negara berupa bantuan hibah atau sumbangan dari dalam negeri atau luar negeri, baik swasta, individu atau perusahaan, atau pemerintah negara lain yang menjadi hak pemerintah dan tidak ada kewajiban mengembalikan. Bentuk hibah negara: 1. Uang tunai, 2. Barang, 3. Jasa, 4. Surat berharga. Pengaruh APBN terhadap perekonomian. 1. APBN memberi pedoman bagi kegiatan pembangunan ekonomi,
2. APBN dapat digunakan sebagai alat perbaikan perekonomian. 3. APBN dapat mempengaruhi perubahan harga secara keseluruhan. 4. APBN dapat mempengaruhi tingkat produktivitas perusahaan pajak. Thank you.